Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehvi Mahfatul Jana. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengauditan dengan judul Mempertimbangkan Pengendalian Internal. Adapun materi pertama yaitu tentang tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas beroperasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, manajemen memiliki 3 tujuan umum dalam merancang suatu sistem pengendalian internal yang efektif, yakni yang pertama, keandalan pelaporan keuangan entitas. Kedua, efektivitas dan efisiensi operasi entitas. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Adapun materi selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal. Konsep ini sejalan dengan persyaratan bahwa manajemen bukan auditor, berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh IAI dan IFRS. Ada 2 konsep yang melandasi rancangan dan penerapan pengendalian internal oleh manajemen, yaitu keyakinan memadai dan keterbatasan inheren. Yang kedua, tanggung jawab auditor untuk menetapkan pengendalian internal. Standar audit menyatakan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan pengendalian internal entitas sebagai berikut. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan audit. Meskipun sebagian besar pengendalian yang relevan dengan audit kemungkinan berhubungan dengan pelaporan keuangan, namun tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan relevan dengan audit. Kemudian ada komponen-komponen pengendalian internal yang terdiri dari 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, proses penilaian risiko entitas. Ketiga, sistem informasi termasuk proses bisnis yang terkait, pelaporan keuangan yang relevan, dan komunikasi. Keempat, aktivitas pengendalian. Kelima, pemantauan terhadap pengendalian. Adapun penjelasan tentang lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dan penegakan nilai integritas dan etika. Kedua, komitmen terhadap kompetensi. Ketiga, partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Keempat, filosofi dan gaya operasi manajemen. Kelima, struktur organisasi. Keenam, pemberian wewenang dan tanggung jawab. Ketujuh, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Penjelasan yang kedua tentang proses penilaian risiko entitas. Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan manajemen berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku. Risiko dapat timbul atau berubah karena kondisi-kondisi seperti berikut ini. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan operasi. Kedua, personal baru. Ketiga, sistem informasi baru atau yang ditingkatkan. Keempat, pertumbuhan yang pesat. Kelima, teknologi baru. Keenam, model, produk, atau aktivitas bisnis baru. Ketujuh, restrukturisasi korporasi. Kedelapan, ekspansi entitas di luar negeri. Kesembilan, standar akuntansi baru. Ketiga, sistem informasi termasuk proses bisnis yang terkait, pelaporan keuangan yang relevan, dan komunikasi. Suatu sistem informasi terdiri dari infrastruktur, perangkat lunak, orang, prosedur, dan data. Sistem informasi menggunakan teknologi informasi secara ekstensif. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem pelaporan keuangan, mencakup metode dan catatan yang 1. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang valid.
Kedua, mendeskripsikan transaksi secara cukup terperinci dan tepat waktu untuk memungkinkan klasifikasi transaksi yang tepat untuk pelaporan keuangan. Ketiga, mengukur nilai transaksi dengan suatu cara yang memungkinkan pencatatan nilai moneter transaksi tersebut secara tepat dalam keuangan. Keempat, menentukan periode terjadinya transaksi yang memungkinkan pencatatan transaksi tersebut dalam periode akuntansi yang tepat. Kelima, menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait secara tepat dalam laporan keuangan. Keempat, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur lain yang tercakup dalam keempat komponen pengendalian yang lain, yang membantu dalam memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dilakukan untuk menghadapi risiko guna tercapainya tujuan entitas. Pada umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dengan suatu audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penelaahan kinerja. Kedua, pengolahan informasi. Ketiga, pengendalian fisik. Keempat, pemisahan tugas. Kelima, pemantauan terhadap pengendalian. Pemantauan pengendalian adalah penilaian yang dilakukan manajemen secara terus-menerus dan periodik tentang kinerja pengendalian internal untuk memastikan apakah pengendalian berjalan sebagaimana dikehendaki dan dimodifikasi bila dibutuhkan. Pemantauan pengendalian dapat mencakup aktivitas seperti penelaahan manajemen tentang apakah rekonsiliasi bank dibuat secara tepat waktu, evaluasi auditor internal atas kepatuhan personal penjualan terhadap kebijakan entitas atas ketentuan kontrak penjualan, dan pengawasan Departemen Legal atas kepatuhan terhadap kebijakan etika atau kebijakan bisnis. Kemudian, mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Ada 4 tahapan dalam mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Yang pertama, mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang rancangan pengendalian internal. Yang kedua, penilaian risiko pengendalian. Ketiga, pengujian pengendalian. Dan keempat, memutuskan rencana risiko deteksi dan merancang pengujian substantif. Yang pertama, mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko pengendalian, auditor menggunakan prosedur untuk mendapatkan pemahaman yang meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal dan apakah rancangan tersebut telah diimplementasikan. Auditor biasanya menggunakan 3 jenis dokumen untuk mendapatkan dan mendokumentasikan pemahamannya tentang rancangan pengendalian internal, yaitu naratif, bagan alir, dan daftar pertanyaan pengendalian internal. Yang kedua, penilaian risiko pengendalian. Sebelum melakukan penilaian awal risiko pengendalian, auditor pertama-tama harus memutuskan 1. Menetapkan apakah laporan keuangan bisa diaudit atau tidak. Kedua, menetapkan risiko pengendalian dengan didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Ketiga, menggunakan matriks risiko pengendalian untuk menetapkan risiko pengendalian. Keempat, mengidentifikasi defisiensi signifikan dan kelemahan material. Kelima, pengomunikasian kepada pihak yang bersangkutan dengan tata kelola dan kepada manajemen. Ketiga, ada pengujian pengendalian yang terdiri dari perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian, prosedur-prosedur pengujian pengendalian, luas pengujian pengendalian, dan saat pengujian pengendalian. Perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian. Auditor harus merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terhadap efektivitas operasi pengendalian yang relevan jika penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material
pada tingkat asersi mencakup suatu harapan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Kedua, prosedur substantif tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi. Kedua, prosedur pengujian pengendalian. Prosedur penilaian risiko untuk memperoleh bukti audit tentang rancangan dan implementasi pengendalian yang relevan dapat mencakup a. Meminta keterangan dari personel entitas yang sesuai. Meskipun pengajuan pertanyaan bukanlah sumber bukti yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi tentang efektivitas pengendalian internal, namun prosedur ini masih bisa digunakan. Kedua, menginspeksi dokumen dan laporan. Banyak pengendalian meninggalkan jejak bukti dokumen yang jelas yang dapat digunakan untuk menguji pengendalian. Ketiga, mengamati penerapan pengendalian tertentu. Sejumlah pengendalian tertentu tidak meninggalkan jejak bukti, yang berarti tidak mungkin dilakukan pemeriksaan bukti bahwa pengendalian telah dilaksanakan. Keempat, melakukan pelaksanaan ulang prosedur klien. Ada pula aktivitas pengendalian yang disertai dengan dokumen dan catatan, tetapi isinya tidak memadai untuk tujuan auditor dalam menetapkan apakah pengendalian telah berjalan secara efektif. Ketiga, luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian yang diterapkan tergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Apabila auditor menghendaki penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah, diperlukan pengujian pengendalian yang lebih luas, baik dalam hal penjumlah pengendalian yang diuji maupun luas pengujian untuk setiap pengendalian. Hal-hal yang juga dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan pengujian pengendalian mencakup berikut ini. A. Frekuensi dilakukannya pengendalian oleh entitas selama periode tersebut. B. Lamanya waktu selama periode audit yang di dalamnya auditor dapat mengandalkan efektivitas pengendalian operasi. C. Tingkat penyimpangan yang diharapkan dari suatu pengendalian. D. Relevansi dan keandalan bukti audit yang diperoleh yang berkaitan dengan efektivitas operasi pengendalian tersebut pada tingkat asersi. E. Luasnya bukti audit yang diperoleh dari pengujian atas pengendalian lainnya terhadap asersi. 4. Saat pengujian pengendalian. A. Penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode intern menetapkan sebagai berikut. Jika auditor memperoleh bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian selama periode interim, auditor harus 1. Memperoleh bukti audit tentang perubahan signifikan atas pengendalian tersebut setelah tanggal periode interim tersebut. 2. Menentukan bukti audit tambahan yang harus diperoleh setelah periode interim sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Yang B. Penggunaan bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, bukti audit yang diperoleh dari audit periode lalu dapat memberikan bukti audit ketika auditor melakukan prosedur audit untuk membuat pengacuan untuk audit periode kini. C. Pengendalian atas risiko signifikan. Jika auditor merencanakan untuk mengandalkan pengendalian terhadap suatu risiko yang auditor telah tentukan sebagai risiko signifikan, auditor harus menguji pengendalian tersebut dalam periode sekarang. Keempat, memutuskan rencana risiko deteksi dan merancang pengujian substantif. Auditor menetapkan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit dan mendukung penilaian risiko pengendalian dengan pengujian pengendalian. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menetapkan rencana risiko deteksi dan pengujian substantif yang bersangkutan untuk audit laporan keuangan. Auditor melakukan hal ini dengan mengaitkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis-jenis transaksi utama dan dengan keempat tujuan penyajian dan pengungkapan. Tingkat risiko deteksi yang tepat untuk setiap tujuan audit saldo selanjutnya ditentukan dengan menggunakan model risiko audit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.